Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk rancangan investigasi wabah pertemuan ke-11, kita akan bersama-sama membuat spot map. Jadi berdasarkan data laporan KLB, di mana datanya masih mentah per orang, maka kita akan membuat spot mapnya. Bagaimana nanti memunculkan titik-titik dalam sebuah map, sehingga terlihat distribusinya. Oke, gambaran umumnya adalah kita akan masukkan data campak, ini merupakan data simulasi aja. Dan di mana data campak ini berada dalam satu RW yang terdiri dari 6 RT. Baik, langsung saja kita akan menuju ke toolsnya. Pertama-tama kita akan membuat sebuah peta dinamis menggunakan yang berdasarkan website, dimana ini bisa kalian buat di gadget apapun, bisa di tab bisa, di HP bisa, di PC juga bisa, laptop juga bisa. Oke, langsung saja kita buka Chrome-nya. Baik, untuk yang pertama mari kita menuju websitenya. Ketik saja Kobo Toolbox seperti ini. Baik, langsung klik aja. Nah, jika teman-teman belum pernah membuka website ini, silahkan sign up dulu. Nah, sign up, silahkan dipilih untuk researcher, IT worker, and everyone else. Create an account. Baik, langsung saja untuk nama ya diisi nama saja, seperti biasa. Organization, tulis saja UNOSA. Kemudian username, silahkan dipilih email, gunakan email UNOSA atau email apapun terserah yang teman-teman mudah membukanya. Sektornya silahkan dipilih untuk health services atau public health. Country, pilih Indonesia. Kemudian jangan lupa gendernya, kemudian setting passwordnya. Misalkan, oke, silakan konfirmasi passwordnya. Kemudian create account. Oke. Misalnya di sini ternyata titik nggak bisa, silahkan di underscore. Kemudian create account. Oke. Account created, jadi ini silahkan untuk membuka emailnya untuk konfirmasi. Nah, silahkan teman-teman buka di bagian update ya, ada support di sini. Nah, langsung klik saja tulisan yang biru-biru ini. Nah, teman-teman akan langsung diarahkan ke projectnya. Kita kembali dulu. Kita langsung menuju ke Chrome lagi. Balik ke Toolbox lagi. Nah, kali ini teman-teman tinggal login. Dari bagian ini ya. Silahkan login, ingat-ingat. Nah, karena tadi sudah konfirmasi, otomatis masuk. Kalau belum, silahkan login menggunakan username. Oke, baik teman-teman, tampilan pertamanya seperti ini. Silahkan teman-teman berdasarkan data simulasi, maka akan kita buat kuesionernya dulu. Untuk nantinya di input data sehingga bisa muncul ke peta. Baik, untuk yang pertama kita buat dulu. Diklik nih bagian pojok kiri atas yang ada 3 garisnya. Nah, silakan klik new. Silakan pilih build from scratch. Nah, ini projectnya spot map KLB campak. Descriptionnya silahkan tuliskan oke, sektor country-nya bisa dikosongkan, langsung create project. Oke, baik teman-teman, ini langsung saja. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman mau membuat prakata, silahkan. Mau jawab-jawab misalkan kuesioner, tapi karena ini spot map, langsung aja kita fokus ke petanya. Kita langsung saja, berdasarkan tabel data simulasi, langsung saja kita ketik nama. Yang pertama, silahkan untuk add question-nya. Karena nama, kita maka memilih teks. Ya. Ada banyak di sini, silahkan dipilih untuk teks. Kemudian alamat. Nah, alamat ini akan tersedia antara, karena kita fokusnya ada di RW 3, di mana itu hanya ada 6 RT untuk persebarannya, maka silahkan untuk mempermudah dipilih salah satu. Nah, untuk pengetahuan umum ya, ketika teman-teman membuat sebuah kuesioner dengan memilih salah satu,
itu logonya nanti akan bundar seperti di pojok kiri atas ini. Kalau dicentang beberapa, di sebelah kanannya nanti bentuknya kotak. Kita pilih yang select one. Silakan diisi. Untuk yang pertama adalah RT1, kemudian RT2. Silakan langsung ini langsung diklik to add another response. Disiapkan sampai 6. Oke, langsung diklik nanti. Oke, selesai ya. Alamat sudah selesai, silakan selanjutnya umur. Umurnya. Karena umurnya nanti berupa angka, maka silakan dipilih untuk number pojok kanan atas. Kemudian jenis kelamin. Nah, karena di negara kita hanya diperbolehkan memilih salah satu, maka kita menggunakan select one. Oke, kemudian pendidikan. Nah, ini juga dipilih salah satu. Untuk sektor pendidikan, kita pilih yang antara sebagai berikut ya. Ada 5 pilihan. Yang pertama adalah belum atau tidak sekolah. Oke, belum atau tidak sekolah. Kemudian yang kedua adalah sekolah dasar. Maksudnya di sini lulus sekolah dasar. Kemudian lulus SLTP. Oke, kemudian lulus SMA atau SLTA. Kemudian lulus perguruan tinggi. Oke, setelah selesai dari pendidikan, maka kita lanjut ke jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan juga silahkan untuk memilih salah satu. Di sini kita persingkat aja ada 3 jenis pekerjaan ya. Pegawai negeri atau PNS. Kemudian petani atau pedagang atau buruh tani. Kemudian peladang. Kemudian yang terakhir adalah pedagang. Nah, kemudian silahkan cantumkan gejala klinis. Ini juga sama. Memilih salah satu. Select one. Di mana ini ada 1, 2, 3. Ada 6. Yang pertama adalah mata kuning. Kemudian gatal-gatal. Kemudian kencing seperti teh. Kemudian subfebris. Mual dan atau muntah. Kemudian yang terakhir adalah diare. Baik teman-teman, gejala klinis sudah ada, tinggal kita mengisikan tanggal sakitnya. Nah, karena ini nantinya kita harus mengetahui kapan tanggalnya, maka silakan dimasukkan menu tanggal. Pojok paling kanan, nomor 2 dari atas, date and time. Atau kalau memang butuhnya tanggal saja, maka kita bisa menambahkan tanggal saja. Tanggal sakit. Ya, ada di baris kiri, nomor 2 dari kiri dan nomor 2 dari atas. Kita butuh tanggalnya saja. Nah, teman-teman sudah selesai. Nah, dan yang paling penting adalah titik lokasinya, teman-teman. Silakan ditambahkan lokasi di mana kuesioner ini diinput. Nah, mohon diperhatikan bahwa pengisian kuesioner ini harus dilakukan di RW setempat sebaiknya. Tapi dengan kondisi seperti ini dibuat asumsi aja lah. Kalau misalkan tadi
di RW 6, silahkan nanti nitiknya di sekitar RW 6 gitu ya. Lokasi pengisian kuesioner. Nah, ini yang penting ada di sini nanti. Bagaimana kuesioner ini atau data-data ini bisa muncul dalam sebuah peta, maka harus dimasukkan menu ini, lokasi pengisian kuesioner. Silahkan diklik poin, baris paling kiri, nomor 3 dari atas. Nah, silahkan di-save. Baik, setelah selesai, silahkan teman-teman kembali ke menu. Nah, maka ketika kita mengklik project-nya, kita memiliki salah satu draft yang belum kita deploy. Nah, ketika diklik form-nya, maka kita perlu mendeploy. Kenapa deploy? Ini untuk mengunggah draft kuesioner yang kita buat tadi. Nah, ketika sudah terdeploy, maka bentuknya seperti ini menunya. Nah, sekilas kita akan cek bagaimana bentuknya kuesioner kita. Di klik preview ada ikon seperti mata, antara pensil, mata, dan recycle ini. Kita klik yang bentuknya mata. Silakan diperiksa apakah sudah benar susunannya. Spot map KLB, nama, alamat, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, gejala klinis, tanggal sakitnya, kemudian lokasi pengisian kuesioner. Nantinya tinggal menitik yang sebelah ini teman-teman, kotak sebelah kanan. Maka akan muncul lokasinya nanti. Kayak gitu ya. Ini hanya reviewnya aja. Nah, baik. Sampai sini selesai pembuatan kuesionernya. Selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan agar nantinya muncul di map? Oke, lanjut. Silakan diklik lagi menu, yaitu baris 3 pojok kiri atas. Silahkan diklik pada ikon yang deretan ikon paling bawah yang di tengah. Di bawahnya new ini, nah ada Project Legacy. Baik, silahkan diklik kuesioner yang sudah kalian buat. Maka akan muncul menu-menu untuk kuesionernya. Baik, yang pertama adalah langsung aja klik Add Data yang bagian Enter Data in Browser. Nah, jika ada permintaan untuk mengakses lokasi, klik izinkan. Oke. Nama, misalkan Mr. X di RT 2. Umur 12. Laki-laki. Karena 12 tahun berarti masih dianggap belum lulus SD. Pekerjaan ikut dari buruh tani. Gejala klinis. Nah, ini dipilih salah satu. Misalkan mata kuning. Tanggal sakitnya mulai kapan? Silakan lihat di tabel persebarannya. Misalkan mulai dari asumsinya adalah 2 bulan. Misalkan mulai dari April, 29 April. Oke, silakan diklik lokasinya. Nah, maka akan muncul latitude longitude-nya. Kemudian diklik submit. Oke, sudah ada. Silakan dilihat pojok kiri atas ada angka 1. Nah, berarti dia proses. Nah, ketika sudah selesai disubmit, maka diklik OK atau nanti akan hilang sendiri. Oke, itu ya. Oke, balik lagi ke Project Legacy. Silakan di refresh. Nah, langsung masuk, ada satu submission. Silakan diklik GPS point, view on map. Nah, makanya langsung muncul, oh ternyata kebetulan saya berada di wilayah Kebun Sari Tengah, maka langsung muncul titiknya di Kebun Sari Tengah. Nanti teman-teman akan memasukkan sebanyak kurang lebih, berapa ya tadi? Ada 37 data, mungkin nanti ada 37 titik. Ketika nanti titiknya diklik, maka akan muncul informasinya. Silakan ada titik merah, kemudian diklik titiknya, maka akan muncul Mr. X, laki-laki, bla bla bla. Nah, gitu, maka kita sudah berhasil untuk memunculkan data dari pemeriksaan KLB per orang untuk munculkan di peta dinamis. Demikian teman-teman. Untuk melihat summary-nya kita juga bisa. Misalkan silakan diklik project lagi kembali. Nah, kemudian kita perlu menganalisis. Kalau perlu datanya kita bisa diklik view data in table, nanti kita bisa download dengan format Excel. Atau kita bisa menganalisis data. Nah, alamatnya di mana, terus umurnya berapa aja, jenis kelaminnya apa aja gitu kan. Nanti semua akan muncul di sini. Ini bisa menjadi report untuk
KLB. Nah, demikian teman-teman. Silahkan dicoba. Semoga berhasil. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.